Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gue Jody. Gimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dalam video kali ini gue akhirnya kesampaian juga salah satu barang wishlist gue yang dari dulu gue mulai ngevlog sampai detik ini gitu ya. Akhirnya baru kesampaian sekarang gitu. Pas banget malam ini baru datang barangnya. Dan barangnya apa sih? Jadi kalian bisa lihat sendiri. Tada! Jadi ya, ini dia adalah aparel dari Dennis, tapi ini bukan baju, ini bukan glove, ini bukan celana. Nah, jadi pasti kalian tahu kan ini apa. Jadi tanpa banyak basa-basi, kalian tonton aja videonya sampai habis. Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor, atau aparel motor second tapi berkualitas, langsung aja cek akun Jody Motoshop. Solusi one stop shopping online terpercaya, dijamin original dan pastinya harga juga bersaing. Jadi tunggu apa lagi? Cek Jody Motoshop sekarang juga. Happy shopping. So kalau begitu langsung aja kita buka. Deng deng deng. Set. Ini dia teman-teman. Ini adalah sepatu. Jadi ini ya packagingnya sangat rapi sekali. Seperti biasa di sini ada buku panduannya gitu deh ya, dari DNC Italia langsung. Terus apalagi yang jelas pasti ada sepatunya, dan ini adalah sepatu apa sih bang gitu kan. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu, ini adalah sepatu DNC Axial D1 Air Boots. Nah jadi namanya cukup panjang, cuman ini adalah seri yang aksial. Nah seri aksial ini biasanya dipakai sama para profesional, dipakai untuk balap. Contohnya seperti kayak Valentino Rossi waktu dulu zaman di MotoGP dulu. Terus sama beberapa pembalap-pembalap lainnya. Pokoknya hampir semua pembalap itu kalau untuk sepatunya, sepatu balapnya itu menggunakan DNC atau Alpinestar yang Super Tech guys. Tapi kita fokus dulu ke sepatu DNC ini. Ini adalah DNC Axial D1 Air ya. Dan ini adalah katalog yang last editionnya, which is yang mempunyai colorway yang terakhir, yang edisi terakhirnya gitu. Jadi colorway-nya seperti ini teman-teman. Jadi dia warnanya hitam, terus dibaluti dengan warna andalannya yaitu warna merah fluo gitu, DNC Red Fluo sebutannya. Dan perbedaannya apa sih sama sepatu-sepatu DNS atau sepatu boots dari DNC yang lainnya? Nanti akan gue jelasin, karena gue juga punya sepatu DNC yang modelnya seperti ini juga, cuman karakternya beda gitu. Nah karakternya gimana? Nanti akan gue jelasin lebih dalam lagi. Pokoknya pantengin terus aja video ini. Jadi ini pertama kita ngeliat dulu secara dari segi fisik, jadi gokil ya. Ini kualitasnya sih top notch sih, gue bilang sih. Wajar lah dengan dihargai yang memang cukup fantastis. Tapi nanti untuk soal harga terakhir kalian tonton terus aja pokoknya. Ini untuk ya ini ya, DNC tuh khasnya di sini juga. Jadi ini adalah steel protectionnya. Kalau misalnya kalian nikung cornering sampai elbow down tuh pasti ini akan kena juga nih ke gasruk lah. Tapi dia memiliki sisi proteksi, kakinya itu benar-benar hampir semuanya tercover. Apalagi kalau misalnya teman-teman lihat ini tuh ada karbonnya. Nah ini karbonnya ini tuh jadi spesialnya di situ, sehingga akhirnya sepatu ini tuh bisa dibilang cukup ringan lah ya. Sepatu boots ini cukup ringan karena dia memiliki proteksi karbon. Dan ada namanya Air karena memang ini namanya adalah DNC Axial Air. Jadi kenapa ada Air itu karena supaya ada cukup ventilasi udara yang masuk gitu. Nih teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di sini kalau misalnya lihat itu ada beberapa totol-totolnya ya kan. Nah itu Air itu adalah tujuannya adalah supaya si sepatu ini tuh breathable, atau ya istilahnya ketika kita pakai tuh nggak sumpek gitu loh. Cuman kalau ditanya waterproof, harusnya sih waterproof ya. Harusnya sih waterproof atau minimal water resistant gitu. Si bagian atasnya ini itu kalau kebanyakan sepatu riding yang model boots itu kan dia dari luar ya. Maksudnya si celana atau bagian pants itu masuk ke dalam kan, karena memang seperti layaknya sepatu boots. Nah, bedanya kalau Dennis ini justru yang di dalam, guys. Jadi kalau misalnya kalian punya wear pack dari DNC, ini tuh ada bagian-bagian velcro yang memang sudah didesain ketika kalian menggunakan wear pack dari DNC terus menggunakan sepatu ini, dia langsung plug and play tanpa harus susah payah untuk memasangnya. Jadi kelihatannya jadi kayak pakai sepatu sneakers gitu, karena memang si bagian salahnya covernya itu di luar.
kayak gini lah gambarnya gitu. Nah disitulah kenapa akhirnya gue ngeliat sepatunya ini tuh keren banget modelnya. Terus kenapa namanya aksial? Karena aksial itu adalah di bagian ininya guys. Jadi dia tuh cukup fleksibel. Pantas ada ininya. Kaku nih, ada si kertas-kertas ininya. Harusnya udah. Nah, jadi dia tuh nekuknya tuh lebih enak walaupun dia sepatu balap, tetapi itu ternyata nyaman dan cukup comfort lah dipakainya. Apalagi ini di bagian sini ini juga ini cukup elastis, cukup lentur. Nah ini kita buka dulu, nih kita buka bagian sininya. Jadi biar teman-teman langsung lihat nih di dalamnya tuh kayak gimana sih bang? Kenapa namanya aksial gitu kan? Nah ini dia nih, lihat deh. Jadi kalau dibuka tuh seperti ini, tuh. Ini dibuka, set, ya kan? Nah di dalamnya tuh ada bagian ininya lagi, tuh. Dan karbonnya di mana bang? Ini nih, kalau misalnya teman-teman lihat. Di sini nih ada karbonnya tuh. Nih tuh ya kan. Tuh ini karbonnya, ada yang karbonnya ini yang menggerakkan si area ankle kakinya. Jadi dia tuh sangat elastis dan sangat inilah fleksibel gitu. Sehingga ketika kita mau model posisinya tuh lagi tuck in atau saat lagi cornering, pasti kan kaki tuh banyak gerak-gerak begininya gitu kan. Nah ini tuh nyaman gitu tujuannya. Terus dari segi proteksi juga makin mantap gitu, karena kalau soal proteksi atau soal safety di DNC aksial ini yang paling top notch. Bahkan ini adalah salah satu apparel gear khususnya di bagian kaki ya, bagian boots yang minim perubahan, kasarannya kayak gitu. Jadi ketika ini muncul perubahannya itu kayak bisa 3 tahun atau 4 tahun berikutnya baru ada perubahan. Nah kayak gitu. Khususnya yang ini juga gitu. Karena kalau misalnya teman-teman bandingin sama yang versi aksial sebelumnya, itu tuh kayak ya udah mirip-mirip aja. Akhirnya cuma beda di colorway-nya doang gitu. Nah, kebetulan ini adalah yang generasi pertama dan warna yang last edition, yaitu warna yang terakhir. Nah, kabarnya untuk yang DNC aksial itu udah ada generasi keduanya dan tampilan seperti ini, dan itu lebih keren banget. Parah. Cuman sayangnya harganya mahal banget, dan ini kenapa gue beli, karena gue dapet diskon, ada kayak lagi promo gitu, mungkin lagi cuci gudang kali ya, makanya wah ini waktu yang pas nih. Karena sebenarnya gue yang bukan profesional rider di track circuit, ya buat apa juga sih gue punya yang generasi kedua. Walaupun memang kalau gue punya duitnya sih ya gue sikat-sikat juga, cuman harganya mahal banget bro. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal harganya, dari segala macam fitur yang dia milikin ini, dia itu termasuk yang ya layaknya sepatu flagshipnya dari DNC gitu kan untuk di dunia balap. Ini harga normalnya, kalian mau tahu nggak harga normalnya kalau di Indonesia itu kurang lebih 7-8 juta kalau di Indonesia dijualnya ya. Tetapi gue beli sepatu ini waktu itu lagi dapat potongan diskon, akhirnya tau nggak jadi berapa? Jadi hampir setengahnya, kayak 4 jutaan gitu. Cuman karena ini gue belinya dari luar, jadi otomatis ada biaya ya ongkos kirim, biaya cukai, pajak dan lain-lain. Dan menurut gue ya masih worth it banget, gokil. Karena memang sepatu ini tuh update-nya atau umur dari segi produknya tuh lama banget. Karena pertama memang dia dari segi desain itu nggak old school, cenderung yang keren. Dan gue pilih warna ini karena biar netral aja sih. Terus juga ada beberapa warna pilihan juga, ada yang warna ini black sama red fluo, ada yang full black, sama ada yang warna kuning, sama ada yang warna putih apa kalau nggak salah. Pokoknya kalian bisa lihat aja di sini gitu ya. Jadi seperti itu, dan gua kebetulan size 43, dan ya untuk segala macam bootsnya DNC, kalau gua pribadi gua mengalami upsize, jadi gua satu size lebih besar ketimbang sepatu-sepatu riding yang lainnya. Dan gue bilang tadi gue juga punya sepatu boots juga dari DNC yang memang modelnya seperti ini, mirip-mirip tapi karakternya beda. Nah ini gue ambil dulu sepatunya, kita coba bandingin. Jadi seperti ini modelnya ya, semoga jelas lah ya hasilnya. Nah jadi kalau yang tadi gue bilang ini tuh bisa masuk di area celana. Nah kalau yang ini itu celananya yang ada di dalam. Jadi memang murni bedanya cuma di sini, karena kebetulan ini adalah sepatu boots yang gue punya. Ini tuh adalah DNC Torque D1 Out yang gue punya untuk yang buat gue main di track day. Gue selalu pakai ini. Rasanya tuh juga ya nyaman-nyaman aja juga sih. Dia
kurang lebih mirip-mirip juga kan secara desain nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Secara desain memang mirip-mirip aja, cuman menurut gua hasilnya tuh kalau yang ini tuh lebih kayak boots banget, tapi kalau ini bisa kayak tampilannya lebih kayak sneakers gitu. Jadi lebih slick kelihatannya dan lebih kece aja tampilannya. Tapi nggak tahu ya, mungkin selera gue juga sih. Nah, jadi gue punya dua, ada yang model out, ada yang model in. Kalau aksial itu rata-rata modelnya in gitu, beda sama yang si Torque series lah ya. Cuma bedanya kalau yang Torque series itu ada beberapa colorway yang menurut gue tuh kayak keren banget gitu sih warnanya. Ininya kayak sepatu boots saja, murni kayak sepatu boots. Tapi kalau dari segi proteksi semuanya segala macam oke gitu. Intinya kalau pakai ini tuh sebenarnya enak-enak aja, cuman rada keras jadi lama-lama rada sakit. Nah, kabarnya kalau yang versi aksial itu dipakai jarak jauh atau dipakai yang cukup lama buat riding itu masih cenderung lebih enak. Tapi we'll see lah, apakah rasanya mirip-mirip atau enggak gitu. Pokoknya nanti akan gue update juga. Dan untuk ukuran size-nya ini sama-sama size 43. Jadi ya kalau gue 43 di sepatu DNC. So ya. Dan kalau ditanya harganya tentu yang aksial ini akan lebih mahal ketimbang yang Torque D1. Karena yang Torque D1 ini gue beli di Indonesia. Kalau nggak salah tuh gue ingetnya 4 jutaan sekian deh. So ya. Jadi seperti itu aja. Kalian suka yang mana nih? Model yang in atau yang out? Model yang kayak full boots atau model yang kayak yang ini nih yang bisa tampilan lebih slick? Kalau gue sih tentu suka yang ini, tapi kesampaiannya baru sekarang karena diskon itu tadi sih. Kalau nggak diskon mungkin gue juga belum tentu akan mau beli gitu, karena lumayan sih harganya, setengah harganya. Dan semoga berguna informasinya guys. Oke, paling segitu dulu aja untuk unboxing dan penjelasan dikit-dikit soal DNC Axial D1R ini. Apakah kalian suka yang versi in atau out? Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar di bawah. So kalau begitu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.